Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Matiar Sitorus. Dalam masa seperti ini, saham semua banyak yang turun. Namun, saham-saham yang berbasis syariah cukup bisa bertahan. Apakah yang menjadikan saham syariah bisa kuat di tengah pandemi, Pak? Oke, sebenarnya begini, the nature of business itu ada resiko. Al-kharaj bid-doman, al-ghurmu bil-ghurmi. Jadi itu dua kaidah yang menegaskan bahwa yang namanya bisnis itu kena resiko. Potensi kena resikonya ada. Itu sunnatullah. Itu kelaziman, itu kesenyataan. Resikonya adalah untung, rugi, impas. Bisnis apapun. Mau halal mau haram ya, bisnis apapun itu sunnatullahnya adalah ada potensi untung, rugi dan impas. Nah, kalau ini penanya bilang apa sih yang menjadikan saham syariah bisa kuat di tengah pandemi COVID-19? Dugaan saya ya karena itu urusan Allah yang pasti dan ikhtiar para pelakunya. Misalnya selain berdoa juga basisnya ya underlying asetnya itu ada clear ya, akadnya itu akad-akad logis, akad-akad dagang, tidak tidak tanpa underlying aset yang jelas ya, akadnya itu clear, akadnya bisnis gitu ya. Begini contohnya begini, kalau lembaga keuangan syariah termasuk saham syariah mau ngambil untung itu harus jelas tuh, akad dagangnya itu harus jelas. Kalau nggak kongsi ya jual beli. Kalau jual beli harus beneran ada yang diperjualbelikan. Itu clear, itu harus ada. Kongsi juga begitu. Kongsi itu kan investasi atau kongsi usaha itu harus beneran ada. Nggak bisa yang berbasis tanpa ada underlying aset yang jelas, nggak bisa. Kalau hanya berbasis bunga itu nggak bisa. Harus real. Real itu gini ya. Real itu kadang-kadang ini dimaknai beda oleh teman-teman industri nanti. Real di dalam fikih adalah ketika objek transaksinya jelas. Objek transaksi itu sebenarnya ada 3. Ainun, ini I'anatut Thalibin ya, ainun. I'anatut Thalibin, kitab itu banyak itu membahas tentang hal ini. Ain itu apa? Ainun, mata, ya, sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, yakni aset. Kemudian manfaat. Manfaat itu ada 2, manfaat ain atau manfaatnya barang itu sama dengan jual beli fasilitas, sewa menyewa gitu ya. Nah, satu lagi yang manfaat ini manfaat amal, manfaat perbuatan atau jasa. Satu lagi ini sebenarnya amwal ribawiyah, tuker-tuker atau jual beli harta ribawi. Ini masuk bab sorf. Kalau jual beli yang manfaat ini masuk bab ijarah. Jadi 3 ini kalau urusannya dengan jual beli. Saham syariah ya itu sebenarnya akadnya kan nanti ada manajer investasi yang menjadi wakil dari pemegang dari pemilik dana itu untuk mengelola dana itu kan. Nanti ada share saham di situ. Share saham itu ya kita beli saham gitu ya. Manajer investasi sebagai wakil kita investor untuk mengelola itu, untuk menempatkan modal kita itu untuk beli saham gitu ya, saham yang sesuai syariah. Dan beli saham itu kan artinya nanti di ujungnya nanti saham itu adalah kita melakukan akad-akad yang berbasis investasi atau kongsi bisnis. Jadi dari awal kita menempatkan dana sampai di ujungnya nanti harus serba real semua. Meskipun ini industri keuangan ya, real itu maksudnya ketika kita menempatkan dana kita, berarti kita nanti ada manajer investasi, kita mewakalahkan kepada dia untuk mengelola dana itu. Kemudian dana itu oleh manajer investasi kan dipakai untuk ya beli saham, beli gitu ya, beli saham itu beli hak itu jual beli hak ya, itu manfaat. Nah itu clear, itu nanti bisa diuangkan gitu ya, itu kita punya share di situ. Nah kita beli saham itu artinya nanti perusahaan tersebut melakukan bisnis. Jadi kita mewakalahkan dana kita kemudian
beliin saham, kemudian saham itu kan nanti ujungnya melakukan bisnis. Jadi ini semua harus real. Jadi ini menghindari spekulasi yang nggak bener. Spekulasi yang nggak boleh itu kan nanti arahnya ke maisir, ya judi, kemudian nanti ada gharar nggak jelas. Jadi kenapa ini dugaan saya ya, kalau ada saham-saham syariah yang masuk dalam DES ya, daftar efek syariah, kenapa bisa lebih bertahan? Karena serba real. Serba real, meskipun itu dilakukan oleh industri keuangan. Akadnya harus sesuai syariah, itu dalam arti sebenarnya akadnya itu akad dagang. Kalau ngambil untung pasti akadnya dagang. Dagang itu kalau nggak jual beli ya kongsi, meliputi dua hal itu. Sehingga semuanya nggak tipu-tipu ya, semuanya serba jelas, nggak tipu-tipu. Ingat bahwa ketika saham syariah itu dimasukkan dalam DES ya, daftar efek syariah, maka dia itu yang pertama seleksinya transaksinya harus halal. Halal di sini kalau dagang ya harus dagang, clear, ada objek akadnya yang jelas. Tidak tipu-tipu, tidak bodong lah, itu seperti itu. Berikutnya kemudian ada screening khusus tentang efek ini maksimal pendapatan bunga atau pendapatan dari yang tidak halal itu nanti maksimal 10%, kemudian utang bunganya maksimal 45%. Nah itu kriteria yang lain lagi. Tapi pada prinsipnya yang tidak bisa diganggu gugat adalah bisnisnya harus bisnis halal. Makanya mungkin itu yang menyebabkan dia lebih banyak bertahan gitu ya, lebih kuat untuk menghadapi pandemi seperti ini. Meskipun lebih kuat itu bukan berarti terus terbebas dari krisis, enggak. Ya namanya bisnis itu sunatullahnya pasti terdampak, tetapi mungkin dampaknya lebih kuat gitu ya. Lembaga yang berbasis dagang yang logis, syariah kan begitu. Dagang yang logis insya Allah lebih kuat. Objek-objeknya sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Misalnya nih, bahkan sampai kalau kita ngomongin nanti forex atau foreign exchange itu kalau bahasa fikih klasiknya itu sorf ya, tukar-tukar duit ya, forex. Itu juga yang halal nanti ada spot, ada forward agreement. Kalau forward non agreement, swap option itu kan penuh dengan spekulasi yang nggak bener. Nah, ini pasti nggak real itu nanti. Itu dampaknya pasti nggak enak. Nah, makanya kalau yang syariah insya Allah sudah ditata sedemikian rupa sehingga masuk akal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.